020468. Di podcast ini, saya berperan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Maranti Suryaningsih dengan NIM 22920471. Saya berperan sebagai narasumber. Nama saya Lukman Nugroho dengan nomor NIM 22920480. Saya di sini berperan sebagai narasumber. Saya Ahmad Noval dengan NIM 0422 sebagai narasumber di podcast ini. Saya Mera Putri Juliana dengan NIM 22920448 sebagai kameramen dan editor. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan judul Personal Branding. Kali ini, perkenalkan nama saya Paulina, saya berperan sebagai host di sini. Dan kali ini kami akan kedatangan 3 narasumber dari Universitas Amikom Yogyakarta. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Boleh, saya Maranti Suryaningsih dari mahasiswa kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Lukman Nugroho, sama juga dari S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, saya Ahmad Noval dari S1 Kewirausahaan, sama juga dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, jadi tema kita hari ini adalah personal branding. Menurut kakak-kakak sekalian, personal branding itu apa sih? Mulai dari Kamaranti, seperti apa ya? Menurut aku personal branding itu cara kita membangun diri kita, mulai dari sifat, terus sikap, Ya. lalu berhubungan dengan berkomunikasi maupun berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Untuk Kak Lukman seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke bukan dari diri sendiri juga ya, tapi ke orang lain juga, gimana kitanya gimana, lebih apa ya, gimana bilangnya, Untuk mengembangkan diri ya. mengembangkan Self improvement gitu ya. dengan orang lain, kita bisa ketemu dengan orang lain, Membangun relasi. dan lain-lain. Iya. Untuk Kak Naufal seperti apa? Ya, mungkin dari saya ya untuk mengupgrade diri kita ya, sama membangun, meningkatkan kualitas diri, itu mungkin personal branding menurut saya ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu kan tentang apa itu personal branding, jadi menurut kalian apa sih motivasi kalian untuk menjadi seorang pengusaha muda gitu? Mulai dari Kamaranti, motivasinya apa? Motivasi aku untuk jadi pengusaha muda itu gimana ya? Pertama, aku pengen berbagi. Motivasi itu Berbagi seperti apa nih, Kak? berbagi itu kayak misalkan masih banyak orang yang kayak membutuhkan nih. Kita lihat di jalan-jalan, kita kayak bisa membantu mereka gitu loh. Terus gimana ya? Ya walaupun membantu itu tidak harus dengan uang ataupun apa, tetapi jika menggunakan seperti itu lebih baik, kenapa tidak? Jadi amal ibadah Ya. gitu ya, Kak. Oke. Untuk saudara Lukman seperti apa? Motivasinya? Motivasi untuk, Ya. kalau saya sendiri sih ya seperti sama tadi, ingin membantu yang pertama, yang kedua ya saya cari uang. cari uang ya. Iya Itu sih, sih benar. penting. Iya. Intinya itu Intinya sih. Intinya juga- sih itu, cuman ya. Cari uang yang baik. Iya benar. Semuanya pasti nyari uang. Ya. Dengan perkembangan zaman sekarang kan nyari kerja juga susah. Uang gitu. Kalau kita sendiri nggak punya inisiatif untuk bedalah dari yang lain, Iya misalnya benar. Apalagi udah banyak kan yang misalnya akuntansi udah banyak sekarang, semua jurusan udah Iya. banyak. Ya, pengen beda lah, pengen Unik ya. unik. Ya, unik daripada yang lain. kalau gitu untuk Kak Naufal seperti apa motivasinya? Jadi motivasi itu di dalam hidup saya dibagi jadi 2 ya. Yang pertama seperti apa tuh dari internal sama eksternal. Jadi kalau motivasi internal saya itu dari orang tua ya, atau keluarga. Jadi dari keluarga itu kita bisa ya Ada dukungan dari ya dukungan, support. Ada Jadi yang support. nah, bagaimana kalau dari eksternal? Jadi eksternal saya itu adalah teman-teman lingkungan saya. Jadi ketika teman-teman saya di atas saya akan selalu membandingkan diri saya dengan cara mengupgrade diri saya. Itulah motivasi saya. Jadi teman itu bukan sebagai pebanding, tapi menjadi support dari hidup Motivasi saya. gitu ya, Bisa. sebagai motivasi Ya. biar kita tuh
Kalau Lebih- misalnya kan ada tuh, kalau misalnya apa sih, kalau kita ada temen nih yang lebih, maksudnya lebih dari kita gitu loh, maksudnya dari segi finansial, dari segi pendidikan, Iya. tapi kan ada tuh tergantung dari mana cara kita nanggapinnya. Iya. Apa kita tuh ngelihat dia tuh dengan cara kita iri terus kita menjatuhkan, atau enggak kita Iya. sebagai maksudnya jadiin mereka tuh sebagai motivasi Iya. gitu, biar kita tuh kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa gitu kan, Gitu. ya kan seperti itu kan. Jadi motivasi itu tuh kalian dapatkan itu dari mana? Kalau ya Yang pertama itu dari orang tua, dari ayah. Terus soalnya ayah tuh pekerja keras. oke. Ayah pekerja keras, bisa jadi kayak sekarang itu juga karena kerja keras ayah aku. Yang mungkin dulunya itu nggak punya apa-apa, terus karena ayah bekerja keras dan aku bisa hidup kayak sekarang. Oke. Terus yang kedua mungkin kalau dari luar itu siapa ya, Raffi Ahmad. Wah, gimana tuh sosok Raffi Ahmad itu menjadi motivasi buat kamu tuh dari mananya? Kegigihan usahanya sih. Ya yang kita tahu kan dulu dia kan Raffi Ahmad itu Iya. masih di bawah banget. Nah itu terus sekarang dia udah punya apa-apa dan dia orangnya juga baik, nggak sombong, tetap ingat sama yang menciptakan dia, tetap ingat sama Allah, jadinya ya bisa jadi motivasi. Kalau boleh tahu itu kalau Raffi Ahmad itu latar belakang pendidikannya itu enggak itu kan? Nggak Tapi setinggi- nggak setinggi nggak orang-orang, setinggi, tapi nggak dia setinggi. pekerja keras Iya. gitu ya. Bukti bahwa Bukti setiap bahwa manusia tuh setiap pasti manusia bisa. punya kelebihan. Jadi jangan berpatokan kayak kamu tuh nggak kuliah, kamu tuh Iya. nggak bakalan sukses Nggak bakalan gimana sukses tuh, atau jangan enggak digituin. Pokoknya semuanya itu udah pilihannya masing-masing, Iya. udah jalannya masing-masing, tinggal kitanya sendiri aja tuh mau gimana. Mau atau enggak. Iya, Benar. percuma kalau kita nanti kuliah tinggi-tinggi tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan Iya benar. Iya. Nggak itu ada dengan iya, baik, benar, nggak ya ada. sama aja. Nggak ada usaha, nggak ada skill gitu ya, nggak ada niat buat motivasi buat kita bekerja, ya sama aja. Terus kalau misalnya menurut pendapat kalian, kalau misalnya apakah sebagai seorang pengusaha itu emang harus kuliah tinggi-tinggi atau harus pendidikannya itu tinggi banget, tapi misalnya di prakteknya nol gimana? Kalau aku sih ya, karena pendidikan itu juga penting ya. Namanya juga manusia, ada rezekinya masing-masing. Jadi setiap orang tuh bisa menjadi pengusaha dengan rezekinya masing-masing karena ada usahanya. Ya. Kalau tidak ada usaha kan sama aja. Sama aja. Sama aja ya, sama Iya. aja, benar. Terus tuh kan ada nih kayak kalau misalnya sedang pemikiran orang yang kuliah sama tidak gitu, kadang ada yang saling merendahkan. Mungkin bagaimana tanggapan kalian tentang kalau misalnya yang dari sudut pandang yang berpendidikan sama yang orang yang tidak, maksudnya bukan gimana ya, maksudnya kayak dia tuh bilang kayak gini, kalau misalnya ada kan yang orang tergantung tipe orangnya nih. Oh, ada yang merendahkan orang. Ada yang merendahkan gitu, atau enggak kayak gini, dia mentang-mentang kuliah gitu. Terus tuh dia bisa sukses karena mentang-mentang dia kuliah gitu, sedangkan aku tuh cuman gini-gini. Jadi itu kayak anggapan tuh dia udah membatasi dirinya kan, maksudnya kayak dia punya bisa iya karena sukses karena kan dia bisa sukses. padahal juga Padahal belum tentu kan, maksudnya motivasi kan itu tergantung sama motivasinya. Jadi menurut kalian itu kalau misalnya untuk membangun motivasi yang lebih motivasi yang bagus itu seperti apa? lebih Iya, lebih lebih- besar untuk potensi untuk Iya, berhasilnya. Jadi motivasi itu kan sebenarnya motivasi terbaik itu dari diri kita sendiri ya. Usaha atau tidaknya itu ditentukan sama Tuhan, berhasil atau tidaknya. Jadi yang penting kita usaha dulu. Saya sebagai calon usaha ya, saya usaha dulu ya, daripada ngerendahin orang lain atau membandingkan orang lain, kau lebih rendah daripada itu. Jangan lupa Mending- introspeksi nggak? Iya, benar, mending introspeksi. saya usaha dulu. Ya kalau nggak usaha nggak bakal berhasil kan. Itu sih. Kan itu. Terus tuh bagaimana cara kita mengkomunikasikan, misalnya kayak gini, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang misalnya yang mungkin dari kita kan, yang mungkin dari yang kuliah sama yang tidak gitu kan, cara berkomunikasinya seperti apa yang komunikasi yang efektif ya ya. yang efektifnya.
kan mereka sudut pandangnya kayak beda-beda Iya, nggak maksudnya sih. tergantung sudut pandang kan. Ya mungkin kalau aku ya kalau emang dia ngerendahin orang yang berpendidikan, ya udah kita terima aja. Karena kita itu berpendidikan, nggak cocok melawan orang Iya, yang nggak benar, berpendidikan. benar. Nah yang kedua itu bagaimana kalau dia dengan cara saya ya, kalau dia udah nggak ngerahin dan kita sudut pandang dia, jadi kalau saya menghargai aja ya, cukup menghargai Cara dia menanggapinya ya, Iya, dengan cuma menghargai gitu. menghargai aja gitu aja. Ya udah sama aja kita manusia. Bedanya aku berpendidikan, kamu enggak, itu pilihanmu dan itu jalanmu, gitu aja. Maksudnya semua Setiap itu orang kan juga punya pikiran yang beda-beda, jadi kita terbaik tentang dirinya. kayak kita anggapannya kita memilih jalan kesuksesan kita masing-masing. Maksudnya kayak ada yang bilang sukses itu harus jadi PNS, sukses itu harus jadi dokter, sukses itu jadi polisi. Pikiran orang-orang tua Iya sih. kan? Nah itu kayak apa sih, kayak patriarki, kayak menantu abdi. menantu kayak kalau misalnya kamu Sukses gua harus ini loh. Oh, sukses itu harus ini, udah patokannya. bagaimana tanggapan kalian sebagai seorang pengusaha tentang itu? Sukses itu harus itu gitu. Sukses itu kayak dimana kamu itu udah ngerasa hidup kamu tuh enak, nggak berpatokan kamu itu harus jadi polisi, jadi dokter ataupun apapun itu. Kayak sukses kamu tuh ngerasa hidup kamu enak, hidup kamu bahagia itu aja udah sukses. Gitu loh. Nggak kayak yang tekanan. Misalnya kamu jadi polisi atau jadi apa, tapi kamu dalam menjalankan pekerjaan kamu itu kamu tuh dalam Tertekan tekanan. gitu, udah tertekan ya. Itu Nggak sama ada aja. kesenangan dalam Ya, pekerjaan. nggak ada kesenangan kayak gitu. Benar. Nah, sebagai seorang pengusaha nih kan, kita tuh pasti berhadapan maksudnya kayak berhadapan dengan banyak orang gitu. Bagaimana cara kalian itu membangun relasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian sebagai seorang pengusaha? Kalau saya sih lebih ke nyesuaiin porsinya. Misalnya saya lagi pengen ngalamin soal arsitek, pengen develop apa. Aku deket-deketin orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi benar-benar Berbaur ya berbaur. sama dia. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Iya. Dengan cara berbaur seperti itu ya. Untuk komunikasinya itu seperti apa ya? Maksudnya kayak kalau misalnya kita kan untuk kalau sebagai pengusaha itu emang kan relasi kan susah tuh. Kadang juga ada yang tipe orang yang ada yang introvert gitu kan. Jadi gimana sih komunikasi yang bagusnya itu kalau misalnya kita sebagai seorang introvert gitu? Apalagi itu kan ada juga yang malu-malu kenalan kan, yang misalnya kan orang sebagai pengusaha itu kan sebenarnya nggak boleh terlalu gimana ya, maksudnya kayak kalau kita introvert kita nggak bakal bisa kenalan sama orang, maksudnya kayak skill komunikasinya itu loh bagaimana? Maksudnya gini ya. Jadi kalau kita mau berbaur gimana sih komunikasi yang baik? Ya benar, bagaimana komunikasi? Jadi kalau aku ya sebenarnya kalau udah bisa mengenal diri dan mengenal diri orang yang kita mau berbaur itu, pasti kita bisa akan dekat. Gitu sih. Karena ada kayak hubungan gitu. Jadi kayak yang awalnya jadi dari stranger jadi teman gitu. Gitu aja sih. Jadi membangun komunikasi itu dengan tahu mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain juga ya. Mengenal diri sendiri itu maksudnya tahu apa sih tujuan kita untuk mengenali dia gitu. Dan dia tahu apa yang kita maksudkan gitu. Nah itu tadi dari jawaban dari Kak Naufal itu kan bagaimana cara kita mengenal diri, maksudnya kayak cara kita mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Nah sebelum itu apakah Kak Naufal udah tahu gitu tentang bagaimana apakah Kak Naufal itu udah mengenal diri Kak Naufal sendiri atau seperti apa gitu caranya? Iya, jadi cara saya mengenali diri saya itu perbanyak. Pertama itu memotivasi diri, mengupgrade diri. Nah, ketika itu semua sudah ada di dalam diri kita, kita bisa muhasabah diri atau muhasabah itu introspeksi diri, itu namanya muhasabah diri. Jadi kalau misalnya menurut Kak Naufal itu kan ada nih kalau misalnya dalam self awareness, pengenalan diri kayak mengetahui diri sendiri itu kan ada kan, mungkin apakah kita perlu mendengarkan kritik dari orang lain atau seperti apa? Misalnya kan kadang ada tuh mungkin kadang ada yang kita yang sensitif atau gimana, terus kita dikritik, bagaimana tanggapan kita? Apakah Kak Naufal itu bakal
apakah Kak Novel akan tersinggung atau Kak Novel bakal seperti apa gitu, atau introspeksi atau seperti apa? Kalau dari sudut pandang saya ya, kritik, yang namanya kritik itu pasti ada baik dan buruknya, positif atau negatifnya. Jadi ketika kritik itu untuk membangun, saya bakal terima. Tetapi jika ingin menjatuhkan, saya mengambil baiknya aja gitu. Oke. Jadi anggapannya itu kalau misalnya ada yang mengkritik itu, yang baiknya kita ambil. Iya. Jadi kalau yang buruknya itu ya cukup ya jadiin pembelajaran aja gitu kan. Iya, gitu. Benar. Terus kalau misalnya berkomunikasi yang efektif tadi tuh dengan orang yang ingin kita bauri gitu, yang gimana sih kita komunikasi dengan efektif atau dengan baik dengan orang yang kita bauri, seperti kayak tadi yang Mas Luman katakan dengan arsitek. Kalau saya sih ya Sama yang ahli bidangnya. iya. Emang kalau kita tahu diri kita, terus mengetahui yang kita lawan bicara ini, mengetahui diri kita, maksud kita, tujuan kita kepada dia, pasti akan berbaur gitu, menjadi satu gitu. Karena ada hubungan di antara kita gitu. kalau itu kan, nah kalau misalnya dalam membangun bisnis itu kan pasti menurut kalian, pendapat dari kalian itu apakah kalian itu membutuhkan bisnis partner atau tidak? Butuh. Ya, kalau alasannya seperti apa kalau kita harus butuh dalam berbisnis, kita butuh partner bisnis itu alasannya kenapa? Ya pertama mungkin kita bukan gimana ya, kita bisa lihat pemikirannya dia, bisa lihat pemikirannya partner kita yang nggak ada di Mendapat kita. relasi yang beda dari Jadi kan pemikirannya tuh lebih luas, nggak stuck di pemikiran kita itu nggak terpaku jadi aja, satu ya. aja. Jadi kita bisa tahu pemikirannya mereka. Nah, jadinya gini yang sebelumnya belum pernah kita kepikiran pikiran gitu kan. Terus Jadi juga kan apalagi kalau misalnya kan kalau misalnya kamu membangun bisnis sendiri, terus kamu tidak ada temen nih, mungkin kalau tiba-tiba motivasi dalam diri kamu turun gitu, siapa yang menjadi penyemangat kamu kalau misalnya kalau kamu tidak punya bisnis partner gitu kan? Ya kalau aku sih mungkin dari keluarga ya, dari motivasi kita, dari yang internal juga, dan dari keluarga, dari kita sendiri, mungkin itu yang bisa menyupport kita dan menompang kita untuk menjadi berhasil gitu aja. Nah, apalagi kan kalau dalam dunia bisnis ini kita kan otomatis kan berbaur maksudnya dengan orang banyak nih, timnya kan pasti banyak orang nih kan. Ini kadang ada aja nih maksudnya tipe orang yang beda-beda gitu karakternya. Bagaimana cara kalian sebagai seorang entrepreneur itu untuk menyatukan tim itu, membentuk tim yang bagus gitu, maksudnya yang bisa itu Bisa dari bikin kalian bener-bener dari nol sampai iya. sukses. Ya sebenarnya sih ya seperti kata Kak Novel tadi loh, saling mengenal. Ya sebaiknya saling mengenal dulu, ini kepribadiannya gimana, ntar biasanya saling memahami, bisa saling support lah nanti. Jadi tidak ada di saat membangun bisnis ini benar-benar leadingnya benar-benar bareng gitu loh. Jadi semakin sering kita berbaur, semakin sering kita mengenali, pasti kita akan bersatu gitu. Jadi kan setiap tim tuh pasti punya sudut pandang berbeda-beda, mindset berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda. Karena itulah perbedaan kita harus menyatu. Bagaimana kita menyatukannya dengan cara saling mengenali diri. Dan kuncinya juga di komunikasi yang ya baik kan? juga. Komunikasi. apapun itu komunikasiin, jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Apalagi itu kan kadang tuh kan kalau misalnya dalam sebuah tim nih, kadang itu kalau misalnya kita apalagi tipe karakter yang berbeda-beda, terus mau jalani misalnya kita punya visi misi nih, tapi ada miskom gitu loh karena nggak dikomunikasiin. Ya, itu Jadi sering terjadi sih. sering terjadi kan, itu biasanya itu yang menjadi problem. Bagaimana cara kalian menanggapi itu? Misalnya ada yang karena mungkin tipe orangnya kayak ada satu orang yang kayak mungkin dia tuh pengen pakai pikirannya sendiri gitu loh, nggak mau bergabung, nggak mau maksudnya nggak ada komunikasinya. Iya, maksudnya paling benar gitu. Bagaimana tanggapan kalian dengan orang yang seperti itu? Mungkin kalau aku sebagai misalkan aku jadi ketua dari tim tersebut,
yang pertama emang bener Kak Noval, kita harus mengenali karakter orang itu masing-masing, kita kenali dulu. Nah kalau misal kita ngerasa dia ada yang berubah, ada yang dipendam, kita dekati, kita ajak ngobrol dia maunya apa atau ada masalah apa. Nah baru kayak kita kasih solusi atau enggak nanti kita Mempertimbangkan kita bikinin forum sama mungkin sama tim lainnya kayak gitu. Jadi emang mengenali diri sendiri dan orang lain itu penting, biar kita tuh tahu dia kayak gimana, kita kayak gimana. Kalau kita nggak mengenali diri sendiri atau nggak mengenali orang lain, kita lebih kelihatan kecuek, nggak peduli gitu loh. Kan beda nih kayak ketua tapi yang ya udah terserah dia aja. Aku nggak ngurusin timku gitu, yang penting Jadi orang yang penting tuh ini merasa jalan. sendirian aja. Padahal kan itu tuh Iya, penting, tim itu penting. benar-benar kan, Jadi apalagi kalau sebagai ketua itu ya kayak itu maksudnya tanggung jawabmu nggak, kalau bisa jadi ketua itu kan masuk kamu harus kayak nyuruh itu kan anggapannya kamu itu bukan ketua tapi itu maksudnya jadi kayak bos gitu kan, maksudnya kayak sebagai seorang ketua tim yang bagus gitu, yang baik itu apa yang akan kalian lakukan dalam maksudnya menghadapi yang kayak gitu tadi, misalnya teman-teman yang mungkin beda pendapat gitu, atau ada juga yang tiba-tiba ada satu orang yang mungkin udah dikomunikasiin tapi sifatnya tidak mau berubah gitu. Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang seperti itu? Ya, ketika kita berusaha mungkin sedikit demi sedikit akan berubah ya. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin kalau ada yang tidak bakal berubah, mungkin kita bisa cut off dari situ aja. Ketimbang kita memikirkan satu orang tapi semuanya hancur, atau kita cut off satu orang semuanya Kita jalan kehilangan bagus. satu orang daripada kita hancur semuanya. Iya gitu. Emang ya Ketimbang cuman satu iya, orang yang cuman dipikirin. kita mikirin perasaan mereka tapi mereka tidak memikirkan Iya. perasaan kita, maksudnya ini Feedbacknya bisa tuh nggak harus ada bisa gimana. membedakan mana yang kebutuhan, maksudnya kayak kebutuhan yang pribadi sama kebutuhan yang kayak memang kepentingan Kepentingan yang kelompok kelompok. gitu, kepentingan tim gitu kan. Iya. Jadi sebagai seorang mungkin dalam kita kayak membuat tim bisnis itu mungkin kita bisa lebih mementingkan kepentingan berkelompok dulu baru Iya. kepentingan sendiri, dan itu baru bisa membentuk tim yang bagus gitu dalam berbisnis ya kan Kak. Iya. Terus Jadi intinya itu kita tuh saling mengenal diri melalui kita bisa personal Iya, branding personal kita. branding, ya, benar. Ketika kita mempunyai personal branding, pasti kita mengetahui diri kita dan bagaimana kita menyatukan human relation kita itu dengan dia mengetahui dirinya. Ketika kita satu tim mengetahui diri kita dan saling mengetahui maksud dari tujuan kita, itu bakal berbaur, akan menjadi komunikasi yang baik di dalam suatu tim. Gitu aja poinnya. sih itu. Jadi di setiap tim tuh pasti ada positif dan negatifnya. Itu pun kita harus selesaikan dan dengan cara mengintrospeksi diri gitu. Gitu aja sih Kak. oke, mungkin sekian podcast dari kami. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Halo guys, saya Chandra Sadeos dan selamat datang di podcast kami dengan judul Cara Branding. Oke, sebelum itu di sini kami kedatangan 3 narasumber dan boleh perkenalan diri dulu Mbak? Boleh? Saya Maranti Srianingsih dengan NIM 2292041 dari Fakultas. Ibaratnya nih, lu punya duit, lu punya kuasa, tapi buat gue enggak bre. Ibaratnya nih gue bermateri, gue gak bermateri, lawan orang yang bermateri, bisa jadi gue benar soal orang dalam. Emang iya. Goblok, alay banget sumpah.